perkenalkan nama saya Dina Oktaviana Osy Putri Selamat dan NIM 2201040016. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas proyek saya dengan mata kuliah ICT. Jadi baik, kita akan masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian dari ICT. ICT merupakan kepanjangan dari Information and Communication Technology. ICT meliputi semua teknologi yang digunakan untuk menyimpan, mengolah informasi, dan memfasilitasi teknologi. Dalam ICT terdapat dua perangkat, yaitu ada perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat keras di sini meliputi komputer dan ponsel, kemudian perangkat lunak itu meliputi aplikasi. Pembahasan berikut mengenai sejarah dari ICT. Dari zaman dahulu kala, sejak zaman purba itu manusia-manusia purba menyampaikan informasi kepada orang-orang lain, orang-orang sekitar mereka, sesama mereka itu dengan menulis pada dinding-dinding gua, menggambar pada dinding-dinding gua maksud dan tujuan mereka, apa yang ingin mereka sampaikan itu mereka menggambarkan di dinding-dinding gua. Kemudian sedikit ada perkembangan setelah dari mereka menulis pada dinding-dinding gua, mereka sudah menemukan serat-serat papirus. Lalu di serat-serat papirus itu mereka tulis menggunakan tinta dan mereka berikan kepada siapa yang akan mereka beritahu tentang informasi yang mereka tulis pada serat papirus tersebut. Kemudian pada abad ke-21, yakni abad zaman kita, masa kita sudah tidak menulis lagi pada serat papirus ataupun pada dinding gua. Kita sudah mendapatkan informasi melalui banyak media, diantaranya ada televisi, radio, dan handphone, dimana sekarang hampir semua orang itu masing-masing memiliki handphone. Jadi tidak susah dalam menemukan atau mencari tahu tentang informasi. Baik, yang berikut dalam bidang pendidikan, ICT juga tidak kalah pentingnya. Berperan penting bagi guru, bagi peserta didik. Bagi guru itu memudahkan dalam mencari informasi atau bahan-bahan belajar untuk disampaikan lebih lanjut kepada peserta didik. Dan bagi peserta didik juga, apabila di sekolah peserta didik merasa kurang memahami atau lain sebagainya, peserta didik dapat mengakses dan memanfaatkan teknologi yang ada seperti handphone untuk mengakses YouTube atau sumber belajar lain-lain sebagainya yang dapat digunakan untuk menambah pengetahuan yang dirasa masih kurang dari peserta didik tersebut. Dalam bidang pendidikan, banyak aplikasi yang sering digunakan para guru untuk membantu dalam proses mengajar mereka. Untuk peserta didik juga, jika ada tugas-tugas, peserta didik dapat menggunakan berbagai macam aplikasi untuk melakukan penugasan. Di sini kita singgung sedikit mengenai atau lalu COVID itu, di mana semua pada lockdown dan siswa harus belajar secara mandiri, dan pada waktu itu banyak sekali peserta didik yang menggunakan aplikasi-aplikasi untuk belajar, sumber belajar mereka, karena tidak dapat dilakukan sekolah secara tatap muka. Baju cele atau kain salele dari panu dan pakaian dari bangkabling. Alat musik daerah merupakan alat musik khas yang biasanya dibunyikan saat mengiringi lagu atau tarian tradisional setempat. Berikut terdapat beberapa contoh media yang dapat digunakan dalam menerapkan ICT di bidang pendidikan. Itu diantaranya ada
YouTube, ada Google Classroom, ada e-book, ada Canva, perpustakaan online, Google, dan perpustakaan online. Kemudian juga ada ruang meeting, misalnya Zoom atau Google Meet. Kemudian yang terakhir ada etika dalam penggunaan ICT. Yang pertama itu kita menjaga privacy. Yang kedua, tidak memberikan informasi palsu. Yang ketiga, menghormati hak cipta. Dan yang terakhir, menghindari bullying. Etika dalam penerapan ICT ini harus kita terapkan agar terciptanya lingkungan digital yang aman dan nyaman untuk kita semua.